Coba perhatikan ideologi dunia hari ini. Itu saya mainnya ideologi dari kiri ke kanan. Kiri berarti yang kirimu. Jadi jangan dibalik, kamu nggak usah ngadep ikut arahnya ini, tapi kirimu. Jadi ada extreme left, left, center, tengah-tengah yang moderat. Ada sayap kanan. Sayap kanan itu isinya dua. Sayap kanan itu ya konservatif dan reaksionaris. Jadi ada ekstrim left, ekstrim kiri kalau di ideologi. Ekstrim kiri itu namanya biasanya disebut kelompok radikal. Disebut radikal, ya radikal itu kadang-kadang kamu artikan mendalam kalau berpikir. Atau kalau sekarang populer radikal itu aliran keras yang ngamuan. Sebenarnya bukan itu. Kalau radikal ekstrim kiri itu dikenal karena dia ingin bikin perubahan drastis. Jadi dari kondisi putih dibalik jadi kondisi hitam atau sebaliknya. Itulah mengapa kelompok-kelompok teroris itu sering dilabeli radikal. Itu ekstrim, ekstrim kiri. Jadi kalau kalian pengen ngerubah watak drastis, saya ini kok pemarah ya Pak, aku pengen detik ini juga jadi orang penyayang. Itu berarti kalian radikal itu. Apa ya iso kan ngono. Dari ngamuan terus jadi ya bisa sebentar, tapi terus besok mesti balik lagi ke aslinya. Saya kok dosanya banyak Pak, saya mau puasa Senin Kemis tahajud. Iya bisa, paling seminggu 2 minggu habis itu ya kembali ke habitatnya. Itu radikal namanya. Makanya kadang-kadang gerakannya gerakan-gerakan ekstrim. Karena dia ingin mengubah situasi secara drastis. Jangan salah, nanti komunisme ada di situ. Terus agak lembut dikit sama-sama kiri. Kelompoknya namanya liberal. Ini kalau bagi mahasiswa sosial politik pasti kenal. Kalau liberal itu ingin ngubah tapi tidak drastis, hanya beberapa aspek saja. Atau perubahan secara gradual. Itu biasanya liberal. Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam yang liberal. Meskipun liberal, dia pasti ada hal-hal tertentu yang dia pertahankan sebagai identitas keislaman. Bukan perubahan drastis. Nah, yang tengah-tengah itu namanya moderat. Moderat nggak usah saya jelaskan. Berarti dia perubahan tapi dikit-dikit menyesuaikan dengan perubahan situasi. Lihat-lihat kondisi, lihat-lihat konteksnya. Kelompok kiri itu biasanya suka dengan isu-isu, dengan nilai-nilai yang ditulis kecil-kecil di bawah itu. Human right, hak asasi manusia, egalitarianisme, kesetaraan, kemudian personal liberty, kebebasan individual, dan yang terakhir internasionalisme, cara berpikir global. Tidak suka yang lokal-lokal. Nah, itu kiri biasanya. Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam kiri. Nah, itu juga isu-isu yang diangkat itu. Atau saya tidak tahu kira-kira Masjid Sudirman ini termasuk masjid kiri atau masjid kanan. Nah, ya kalian hitung sendiri ya, diidentifikasi sendiri. Kampus UIN itu kampus kiri atau kampus kanan? Kalau kanan nanti ada yang ekstrim, ada yang biasa. Kalau yang biasa namanya kelompok konservatif. Kelompok konservatif ini biasanya ya konservasi, melanggengkan tatanan yang sudah mapan. Jadi apa adanya sekarang wis enak, wis ndak perlu mikir aneh-aneh. Ndak usah ribut dengan status quo, wong kita sudah mapan kok. Kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Itu biasanya kelompok-kelompok konservatif.
budaya bangsa kita harus tidak boleh diganti-ganti. Itu kelompok konservatif. Beragama juga begitu. Kelompok konservatif berarti kelompok yang mempertahankan tradisi. Ini jenis kanan. Sementara yang kiri itu biasanya isu-isu pembebasan, itu kiri. Jadi keluar dari kemapanan sekarang. Tapi yang ingin mempertahankan kemapanan hari ini, itu namanya konservatif. Mempertahankan tradisi. Biasanya, kalimat-kalimatnya orang konservatif biasanya pakai biasanya, tradisinya, apalagi yang sejenis-jenis itu. Biasanya begini kok Pak, itu berarti kamu konservatif. Oke, Pak, kalau ngaji itu ya biasanya ustadznya pakai kopiah, putih-putih bajunya, santrinya juga begitu, sunnahnya begitu Pak, sarungan, syukur-syukur bajunya juga baju koko, warnanya putih. Nah itu biasanya begitu Pak. Kalau kayak gini ya namanya bukan ngaji Pak, ngaji itu Pak. Itu cara berpikir konservatif, konservasi. Jadi apapun yang terjadi harus dipertahankan. Ya kayak konservasi alam itu kan. Manusia harus mati-matian mempertahankan habitat, misalnya binatang tertentu yang harusnya sudah punah, dipertahankan biar nggak punah. Itu namanya kan dikonservasi. Dihalang-halangi dari perubahan. Itu namanya konservasi. Makanya kadang-kadang orang-orang tua itu kan kamu sebut kelompok konservatif kuno. Biasanya kamu menyebutnya itu. Nah, padahal konservatif itu belum ekstrim. Ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu ekstrim kanan. Namanya kelompok reaksionaris. Kelompok reaksioner. Kalau kelompok reaksioner itu tidak sekedar mempertahankan yang sekarang, tapi memimpikan masa lalu. Jadi kamu memimpikan indahnya hidup di masa lalu. Itu reaksioner. Ya kayak tulisan tentang Pak Harto di bak-baknya truk itu kan. Itu sebenarnya gaya reaksioner. Piye kabari le, penak zamanku to, itu reaksioner. Membayangkan masa lalu yang indah. Beberapa kelompok yang pingin hidup kayak zaman Nabi lagi, itu reaksioner. Nggak sekedar masa kini tradisi harus dipertahankan, tapi kita harus mengikuti sunnahnya nenek moyang. Itu reaksioner. Meskipun nggak relevan, sekarang nggak pas, harus kita hidup-hidupkan lagi. Nah itu kelompok reaksioner. Misalnya sekarang kok orang pakai baju nggak ada yang peduli dengan tradisi ya. Kita harusnya ikut tradisi nenek moyang, pakai baju itu ya. Terus yang Jogja wajib hari Kemis misalnya pakai baju tradisional. Kan ada yang kayak gitu. Terus pegawai-pegawai Pemda, Pemkot itu terus podo pakai blangkon, pakai jarit. Itu kalau membacanya hanya tradisi yang dipertahankan, itu konservatif. Tapi kalau dibalik itu ada ambisi untuk menghidupkan lagi masa lalu yang jaya, itu reaksioner. Jadi bedanya di situ. Atau yang Jawa Timur ingin niru seragamnya Mojopahit. Kalau seragamnya Mojopahit zaman dulu hanya pakai bawah, dadanya bukaan, ndak ada atasannya. Ya, modelnya ISIS. Jadi karena memang justru ISIS itu yang sesuai untuk budaya Indonesia. Karena Indonesia udaranya lembab, bukan ISIS organisasi itu. ISIS maksudnya yang bukaan. Untuk hawa yang lembab tropis kayak Indonesia itu lebih nyaman bajumu kamu buka, biar keringatnya nggak mengendap. Nanti orang Jawa menyebutnya keringat buntet. Jadi hakikatnya kostum kayak jubah itu tidak sesuai untuk hawa tropis. Karena kamu bisa pening. Kalau nggak percaya besok kamu seharian pakai jubah. Nanti sumuknya luar biasa. Iya.
Coba aja kalau nggak percaya. Kita memang kultur sebelum ada Islam juga di Arab orang pakai kostum jubah karena memang geografinya begitu. Kalau geografinya Indonesia malah kamu jangan banyak pakai baju yang berlapis-lapis. Syukur-syukur kamu buka atasannya. Ya, jadi agak terbuka. Ya cuma karena kamu sejak kecil sudah dibiasakan pakai baju, ya akhirnya kamu jadi ringkih. Orang zaman dulu gagah-gagah tuh. Dibuka bajunya kelihatan gagah, tapi kalau kamu dibuka ya kewalik, six pack-nya ada di punggung. Jadi nggak jadi di depan. Oke, isu-isunya biasanya property rights, kepemilikan pribadi, elitisme. Jadi kelompok-kelompok elit, ningrat, bangsawan, feodal gitu. Kalau di Islam ya elit, rohaniawan, ulama, wali, kiai, otoritarianisme yang punya otoritas, dan nasionalisme, kebangsaan, kebudayaan, tradisi. Itu isu-isu kanan. Jadi ini mode ideologi dunia hari ini. Ada ideologi-ideologi kiri, ideologi-ideologi kanan. Manifestasi ideologinya nanti semacam ini. Lagi-lagi kiri dan kanan. Ekstrem kiri itu ada komunisme. Komunisme itu ekstrim, pengen ngubah situasi mendadak dari kondisi kapitalis jadi kondisi kesetaraan. Itu kan drastis, ekstrim. Kebalikannya komunisme, kalau komunisme tekanannya pada masyarakat kebersamaan, anarkisme sama-sama ekstrim. Individualisme mutlak sama sosialisme mutlak. Itu ekstrim. Lebih lembut daripada komunisme ada sosialisme. Kalau sosialisme ini sama tekanannya pada masyarakat tapi tidak sedrastis komunisme. Nanti kita lihat. Terus ada yang lebih moderat, center, yang tengah, liberalisme. Liberalisme ini disebut moderat karena dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Silahkan manusia membaca kondisinya masing-masing, memutuskan dan memilih sesuai idealnya sendiri. Kemarin kita sudah liberalisme sudah. Itu termasuk moderat. Nah, di kanan tadi ada konservativisme sama yang ekstrim. Kalau ideologi nanti lahir namanya fasisme. Contohnya dulu di Italia ada Mussolini. Nanti kapan kita akan ketemu sesi kemarin yang saya janjikan, tapi tidak tahu kapan ya, tentang kepala negara yang punya ideologi khusus. Kan ada Mussolini dengan fasisme, ada Soekarno dengan marxisme, ada Hitler dengan nazisme. Next time. Pokoknya temanya masih banyak, jangan panjang. Kamu inget-inget aja entah ketemunya kapan. Sakmutnya yang ngomong. Jadi bedanya di mana kanan sama kiri? Semakin ke kiri, semakin fokus pada perubahan sosial. Semakin ke kanan, semakin fokus pada kekuasaan otoritas. Bedanya di situ. Jadi maka komunisme itu kan kelihatan drastis sekali, ingin ngubah tatanan sosial. Sementara fasisme itu kelihatan mati-matian mempertahankan kekuasaan negara. Konservatisme mempertahankan kemapanan. Sosialisme melakukan perubahan sosial meskipun tidak sedrastis komunisme. Kalau anarkisme melakukan perubahan sosial tapi secara individual. Setiap orang silahkan gerak sendiri-sendiri sesuai keinginannya. Itu ideologi dunia hari ini. Indonesia ada di mana? Tidak jelas. Gayanya macam-macam, tergantung siapa gubernur, bupati, dan presidennya. Karena Pancasila itu sebenarnya masih sangat general.
Bisa kamu tafsirkan ke kiri dan ke kanan, tergantung siapa yang pegang. Kadang-kadang agak bau fasis, konservatif, tapi formalnya cenderung sosialis, prakteknya anarkis, karepe dhewe. Nah, itu gayanya Indonesia. Jadi berarti kita di mana-mana ada. Di kiri ada, di kanan ada. Oke. Jadi itu politik